Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 28 Februari 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama masih diambil dari kitab Putra Sirak. Hari ini kita membaca bab 6 ayat 5 sampai 17 yang berbicara soal sahabat. Sahabat yang sejati tiada ternilai. Sahabat sejati hendaknya kita uji, karena banyak sahabat-sahabat yang lidahnya manis, lembut, tetapi ternyata hatinya jahat. Maka kita perlu uji agar kita menemukan sahabat yang sejati. Jangan mudah percaya, sebab ada sahabat yang hanya selama menguntungkan, dia akan menjadi sahabat. Tetapi bila menghadapi kesukaran, ia tidak akan bertahan. Ada pula sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan kita. Dengan kata lain, kitab Putra Sirak agar berhati-hati kalau kita ingin bersahabat dengan orang. Jangan sampai terkecoh. Sahabat yang sejati dan setia, laksana obat kehidupan. Sahabat sejati tidak ternilai harganya. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 2 berbicara soal perkawinan. Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus dengan suatu pertanyaan. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Yesus menjawab dengan pertanyaan, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Dan Yesus menegaskan, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Namun pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Demikian pula, seorang perempuan menceraikan suaminya dan kawin dengan lelaki lain, ia
berbuat zina. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, permenungan kita berbicara sekitar sahabat. Siapa dan apa cirinya sahabat yang sejati? Dalam Injil Yohanes dikatakan, tak seorang sahabat lebih besar sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sahabat sejati adalah mereka yang mencintai, berteman dengan orang lain atau sahabatnya dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, dalam susah maupun sakit. Itu artinya situasi apapun tidak akan menjauhkan seorang dari sahabatnya. Itulah sahabat yang sejati. Namun kita tahu banyak orang, banyak sahabat yang palsu yang mencintai ketika dirasa menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan, maka sahabat itu akan ditinggalkan. Pasangan suami istri adalah sahabat yang paling mendalam. Mereka berjanji untuk setia sampai akhir dalam untung dan malang, suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit. Tetapi tidak mudah, perlu perjuangan untuk menjadikan pasangan sebagai sahabat yang sejati. Kalau muncul ketegaran, kedegilan hati manusia, maka dengan mudah janji-janji sebagai sahabat akan diingkari. Orang dengan egoisme bisa mengubah sahabat menjadi musuh. Tidak lagi mencintai, hanya mencintai dikala menguntungkan. Itu bukan sahabat. Yesus sebagai sahabat kita menyerahkan nyawanya untuk kita. Itulah sahabat yang sejati, setia dalam situasi apapun. Maka kita boleh merenungkan pasangan-pasangan suami istri, bertanya, apakah pasanganku sungguh jadi sahabat yang sejati? Aku cintai dalam untung dan malang, suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dan saya cintai untuk selama-lamanya. Setia kepada orang yang setia, yang berbahagia itu mudah. Tapi setia kepada orang yang berkesusahan memerlukan perjuangan. Tetapi bagi seorang sahabat sejati itu tidak menjadi soal. Ego kita singkirkan, sehingga kita akan benar-benar mengikuti kehendak Allah, mencintai pasangan sekali untuk seumur hidup, dalam untung dan malang, suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjadi sahabat bagi sesama, agar akhirnya relasi kita dengan orang lain maupun dengan pasangan akan terjaga. Semoga kita menanggapi Yesus
yang telah menjadi sahabat kita dengan tanggapan kita sebagai sahabat Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur karena Engkau telah menyadarkan kami arti sahabat yang sejati. Putra-Mu telah menjadi sahabat kami, dan kami sahabatnya. Mampukanlah kami untuk setia kepadanya dalam situasi apapun, agar akhirnya kami benar-benar menjadi sahabat yang sejati. Jaga, bantu pasangan-pasangan suami istri untuk menjaga persahabatan itu lebih mendalam, agar akhirnya mereka saling mencintai dalam untung dan malang, suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Semoga iman kami sungguh berkembang, sehingga kami tidak akan takut menghadapi tantangan. Kuatkanlah iman umat-Mu, jaga dan dorong. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kebutuhan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap setia kepada-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak, saya dorong untuk melaksanakan pola hidup yang sehat dengan protokol kesehatan untuk menjaga diri dari berbagai penyakit. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sesama juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam kehidupan menggereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya, serta dana yang sungguh akan membuat gereja semakin mampu melayani sesama. Semoga dengan talenta panjenengan yang disumbangkan bagi gereja akan membuat gereja semakin hidup. Kita ikuti berbagai program-program, baik di wilayah, lingkungan, maupun paroki, agar akhirnya gereja semakin hidup. Mari kita ikuti berbagai kegiatan yang bisa kita ikuti. Kita akan masuki masa Prapaskah yang akan diawali dengan Rabu Abu, tanggal 5 Maret. Pernikahan Rabu Abu diadakan pada hari Selasa 4 Maret pukul 6 sore, Rabu pagi pukul 5.30 atau setengah 6 pagi, dan pukul 6 sore. Mari kita nyalakan tobat kita dengan merayakan Rabu Abu, menyadari kita adalah lemah seperti abu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.